Mengapa tempat kosong sering berhantu? Tempat kosong, bangunan terbengkalai, rumah tak berpenghuni, entah mengapa setiap kita melihatnya ada perasaan merinding yang tak bisa dijelaskan. Apakah itu hanya imajinasi atau memang ada sesuatu yang menempatinya? Di balik gelap ada kebenaran yang tak terungkap. Selamat datang di ruang tak terlihat. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang mungkin bisa menjawab pertanyaan itu. Sebuah kisah tentang seorang pria bernama Haris, seorang fotografer urban exploration yang gemar menjelajahi bangunan-bangunan kosong. Tapi dalam perjalanannya yang terakhir, ia menemukan jawaban yang seharusnya tidak pernah ia cari. Bangunan yang terlupakan. Haris mendapatkan informasi tentang sebuah gedung tua di pinggiran kota yang sudah ditinggalkan lebih dari 20 tahun. Menurut cerita yang beredar, tempat itu dulunya adalah sebuah pabrik tekstil, tetapi tiba-tiba ditutup tanpa alasan yang jelas. Yang membuatnya menarik adalah warga sekitar selalu menghindari tempat itu, bahkan di siang hari. Kalau mau ke sana, jangan sendirian mas, kata seorang bapak penjaga warung yang di dekat sana. Haris hanya tertawa kecil. Tenang pak, saya sudah biasa. Cuma mau ambil beberapa foto. Bapak itu hanya menggeleng, lalu berbisik, orang yang masuk ke sana biasanya gak pernah kembali dengan utuh. Haris tak menggubris peringatan itu. Dengan kamera di tangan dan senter sebagai penerangannya, ia melangkah ke dalam gedung tua itu. Begitu masuk, udara langsung terasa lebih berat. Bau debu, sesuatu yang lebih busuk menyengat di hidung. Langit-langitnya dipenuhi dengan sarang laba-laba dan dindingnya berlumut seperti kulit yang sudah membusuk. Namun yang paling membuat Haris merinding adalah suara. Bangunan itu seharusnya kosong, namun ia bisa mendengar sesuatu. Bukan langkah kaki, bukan suara angin, tapi bisikan. Pelan, jauh, tapi semakin jelas. Pergilah, pergilah. Haris menyalakan kameranya, merekam sekeliling. Mungkin hanya hembusan angin, gumamnya, berusaha untuk menenangkan diri. Tapi saat ia mengarahkan kameranya ke salah satu sudut ruangan, sesuatu berubah. Di layar ada sosok bayangan hitam berdiri diam. Tapi saat Haris menoleh langsung ke sudut itu, kosong. Dingin menjalar di tengkuknya. Haris melanjutkan eksplorasinya, meski kakinya sudah mulai gemetar, sampai ia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Tumpukan kain yang masih bersih, seolah baru saja ditaruh. Saat ia mendekat, tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Udara menjadi lebih dingin. Lalu ia mendengar suara di belakangnya. Mereka meninggalkan kami di sini. Haris pun berbalik. Di sana berdiri sosok manusia atau sesuatu yang menyerupainya. Wajahnya hancur, tubuhnya tertutup kain kumal seperti kain bekas pabrik tekstil. Lalu Haris menyadari sesuatu. Ini bukan sekedar bangunan kosong. Tempat ini dulunya adalah tempat pembantaian. Pekerja pabrik mungkin karena suatu alasan yang kelam telah dikorbankan di sini. Dan karena tempat ini dibiarkan kosong, mereka tinggal tetap. Tempat yang kosong tidak benar-benar kosong. Karena jika manusia tidak memenuhi atau menghuni suatu tempat, sesuatu yang lain akan mengisinya. Haris mencoba berlari, tapi suara semakin banyak, tawa, tangisan, dan bisikan. Kemudian suasana menjadi lebih gelap. Hari itu, Haris tidak pernah kembali. Kamera yang ia bawa ditemukan di luar gedung. Lensanya pecah. Ketika rekamannya diperiksa, hanya ada suara nafas berat lalu sebuah bisikan terakhir sebelum semuanya berakhir. Sekarang kau juga milik